Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfi Anjani. Di video kali ini, saya ingin mereview kembali materi-materi metodologi penelitian yang pernah saya jelaskan sebelumnya secara komprehensif dan sistematika. Langsung aja ke videonya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang sistematika usulan penelitian skripsi itu ada dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial, sedangkan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, di mana sistematika tersebut terdapat latar belakang masalah serta tinjauan pustaka yang sama. Latar belakang masalah biasanya berisi uraian deduktif diakhiri dengan uraian induktif, yaitu alasan mengapa masalah dalam penelitian itu ingin diteliti. Lalu, yang kedua itu ada identifikasi masalah, yaitu masalah yang dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat tujuan. Lalu, ada rumusan masalah, yaitu biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, apakah variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y? Lalu ada batasan masalah, di mana hanya menjelaskan variabel independen dan dependen. Lalu ada tujuan masalah, biasanya untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan manfaat penelitian biasanya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari kedua usulan tersebut berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritis terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Berikutnya adalah materi tentang landasan teori yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang ingin diteliti, memperjelas masalah penelitian, mengetahui hasil penelitian, dan berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Selanjutnya ada masalah tentang perumusan hipotesis, di mana hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jenis hipotesis sendiri ada dua, yaitu hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Hipotesis berarah yaitu hipotesis yang diajukan peneliti, di mana peneliti sudah mengajukan dengan tegas adanya keterkaitan antara hubungan variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan hipotesis tanpa arah adalah hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan dalam statistik dan penelitian, hipotesis juga dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, dan statistik alternatif yang merupakan lawan dari hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data dan populasi dengan data sampel. Yang kedua, ada rumusan untuk hipotesis komparatif, yaitu berisi tentang pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Lalu, yang ketiga, ada rumusan untuk hipotesis hubungan atau asosiatif, di mana suatu pertanyaan dengan menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan yang terakhir adalah rumusan untuk hipotesis kuasar, adalah sebab akibat, di mana hipotesis kuasar ini merupakan suatu pertanyaan yang menunjukkan tentang dugaan pengaruh dua variabel atau lebih. Selanjutnya, saya akan mereview kembali tentang desain penelitian dan populasi teknik sampling. Yang pertama, ada macam-macam skala pengukuran yang terdiri dari 4 skala. Yang pertama itu ada skala interval atau Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Jawaban dari setiap pertanyaan dalam instrumen itu mempunyai dua gradasi, dari yang sangat positif sampai dengan sangat negatif. Yang kedua ada skala Goodman, di mana pengukuran itu dengan dua jawaban yang tegas seperti ya atau tidak dan negatif atau positif.
Lalu yang ketiga itu ada skala nominal, di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya dengan pembeda. Contohnya adalah hitam dan putih. Dan yang keempat ada skala ordinal, di mana skala ini menjadi makna ranting. Contohnya yang berkaitan dengan juara. Diberikan angka 4 jika juara 4, dan diberikan angka 3 jika juara 3. Dan yang terakhir itu ada skala rasio, di mana skala yang dihasilkan ini berupa data rasio. Contohnya rumus untuk mencari ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan aset total. Materi berikutnya tentang populasi teknik sampling, di mana populasi adalah wilayah yang terjadi atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan kalau sampel itu adalah sebagian dari jumlah populasi, selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling itu adalah teknik sampling yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi yang dipilih menjadi sampel. Probabilitas sampling ini terdiri dari 4 teknik. Yang pertama itu ada random sampling, lalu yang kedua itu ada proportional stratified random sampling, yang ketiga itu ada disproportional stratified random sampling, lalu yang terakhir itu ada cluster sampling. Berikutnya ada teknik non-probabilitas sampling yang merupakan kebalikan dari probabilitas sampling, di mana teknik ini tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama itu ada sampling sistematis, di mana teknik penentuan sampel sesuai dengan urutan yang telah diberi. Yang kedua ada sampling kotak, yaitu teknik yang digunakan adalah dengan menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri khusus. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu teknik yang digunakan adalah secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Dan yang keempat itu ada sampling purposive, merupakan teknik yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan yang kelima ada sampling jenuh, merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi ditunjuk sebagai sampel. Dan yang terakhir itu ada snowball sampling, merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang awalnya sedikit, kemudian sampel yang lain dapat memilih temannya untuk dijadikan sampel juga, sehingga untuk anggota yang dijadikan sampel menjadi banyak seperti bola salju. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.